إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, di sore hari ini kita akan membahas sebuah kitab lain yang menjelaskan tentang akidah salafus saleh. Khususnya kita akan berbicara tentang al-yaumul akhir. Ada 3 buah kitab yang disusun oleh Syekh Umar bin Sulaiman al-Ashqar hafizahullah ta'ala yang menerangkan tentang al-yaumul akhir ini. Kitab yang pertama adalah kitab tentang al-qiyamatus syugra wa asratul qiyamatil kubra. Kitab yang berjudul Kiamah Kecil dan Tanda-tanda Kiamat Besar. Kitab yang keduanya adalah Al-Qiyamatul Kubra, Kiamat Besar. Dan yang ketiganya adalah Al-Jannatu wan Nar, tentang surga dan neraka. Kita insyaallah pada bulan ini akan membahas kitab yang pertama yang membicarakan tentang Al-Qiyamatus Sughra wa Alamatul Qiyamatil Kubra, tentang kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar, yang mudah-mudahan kelak akan berlanjut pada Ramadan berikutnya dengan membahas kitab yang kedua, yaitu kiamat besarnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita untuk itu. Kita akan mulai dari pasal yang pertama yang membahas tentang ta'rif al-qiyamatus sughra beserta penjelasan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kata muallif, yutlaqu 'ala al-marhalati allati yamurru biha al-insan ba'da hadhihi al-hayati ad-dunya iddatu asma. Minha al-qiyamatus sughra wal barzakh wal maut. Wa sana'riduha li hadhihi ath-thalatha bi syai'in min at-tafsil fi ma ya'ti. Tentang fase kehidupan yang akan dilalui oleh manusia setelah kehidupan di dunia ini, ada beberapa nama. Di antaranya 3 nama yang berikut ini akan dijelaskan. Pertama disebut kiamah kecil atau al-qiyamatus sughra. Kedua barzakh, ketiga adalah maut. Insyaallah 3 hal ini akan dijelaskan secara rinci. Kita akan mulai membahas tentang ta'rif atau definisi kiamah sughra. Al-qiyamatus sughra hiya al-maut. Fa kullu man mata faqad qamat qiyamatuhu wa hana hinuhu
ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. Yang dimaksud dengan kiamat sugro adalah kematian. Setiap orang yang mati berarti sudah datang kiamat kepadanya dan sudah sampai waktu ajalnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya, hadis ini diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ada beberapa orang laki-laki dari bangsa Arab mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka semua bertanya kepadanya tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Maka Nabi SAW melihat kepada orang yang terkecil di antara mereka, yang termuda, lalu berkata, kalau orang ini hidup, maka kalau orang ini hidup, tidak akan dia itu bertemu dengan kepikunan, haram, pikun, ya, sampai terjadi kepada kalian hari kiamat kalian. Jadi kalau yang termuda di antara orang itu hidup panjang sebelum orang yang muda ini pikun, maka kiamat akan datang kepada kalian. Nah, kiamat yang dimaksud di sini adalah kiamat sugro atau kematian, artinya orang-orang yang lebih tuanya akan meninggal. Bisa dilihat takhrij hadis ini dalam Mishkatul Masabih juz 3 halaman 48. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau, wal muradu inkhiramu qarnihim wa dukhuluhum fi alamil akhirah fa inna kulla man mata faqad dakhala fi hukmil akhirah. Wa ba'dun nas yaqul man mata faqad qamat qiyamatuhu wa hadzal kalamu bihadzal ma'na sahihun. Ibnu Katsir ketika menjelaskan hadis tadi, hadis yang menyatakan kalau yang termuda di antara kalian masih hidup, maka sebelum yang muda ini pikun, kepada orang-orang yang lebih tuanya akan terlebih dahulu datang hari kiamat. Maksudnya hari kematiannya. Maksudnya adalah inkhiramu qarnihim, generasi mereka akan berlalu dan mereka masuk ke dalam alam akhirat. Maka sesungguhnya setiap orang yang mati berarti dia masuk ke dalam hukum akhirat. Sebagian orang mengatakan barang siapa yang mati berarti sudah datang kiamat kepadanya. Dan ucapan ini dengan makna seperti itu adalah sahih, benar. Tapi kalau diartikan dengan arti lain salah, seperti yang dikatakan oleh kaum filosof. Ibnu Katsir menyatakan bahwa perkataan ini pun dikatakan oleh para kaum filosof, para ahli filsafat. Orang filsafat pun menyatakan barang siapa yang mati telah datang kiamat kepadanya. Tapi dia memaknakannya dengan makna lain. Kata Ibnu Katsir, wa yuriduna bihi ma'nan fasidan fa innal mulahada yuriduna anna al-mauta huwa al-qiyamah wa la qiyamata ba'daha. Kaum filosof mengatakan kalimat ini, kalimat yang mengatakan siapa yang mati berarti telah datang kiamat. Tapi diartikan dengan arti yang salah, yang rusak. Karena sungguhnya mereka kaum filosof, kaum ateis, bermaksud bahwa kematian itu adalah kiamat dan tidak ada kiamat lain setelah itu. Sudah itu, tidak ada kiamat yang kedua, kiamat besar, dan tidak akan dibangkitkan lagi. Itu kata kaum
filosof. Jadi kalau kata-kata ini, kalimat tadi diartikan demikian salah. Tapi kalau diartikan bahwa yang dimaksud orang yang mati berarti datang kiamatnya, maksudlah kiamat kecil dan kelak akan terjadi kiamat besar, maka itu sahih. Kata Ibnu Katsir, wa qad yaqulu hadza ba'dul mulahid wa yushiruna bihi ila syai'in akhar min al-batil. فأما الساعة العظمى وهي وقت اجتماع الأولين والآخرين في صعيد واحد فهذا ما استأثر الله بعلم وقته. Kata Imam Ibnu Katsir, kadang-kadang sebagian kaum filosof, kaum ateis mengatakan perkataan ini dan mereka mengisyaratkan kepada satu kebatilan yang lain, yaitu seperti tadi kalau orang sudah mati datang kiamatnya, maksudnya nggak akan ada kiamat lagi. Itu kalau kata kaum filosof, ini batil. Adapun kiamat besar yang kata Ibnu Katsir diistilahkan dengan as-sa'atul uzma, kiamat besar, adalah waktu berkumpulnya generasi awal dan generasi akhir. Umat yang paling awal sampai umat yang paling akhir di satu tempat, di mahsyar nanti. Dan ini termasuk hal yang hanya diketahui oleh Allah tentang waktunya. Termasuk mimma ista'sarallahu bi'ilmi waqtihi. Merupakan monopoli Allah tentang terjadi waktu terjadinya. Tak ada seorang pun yang tahu. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam An-Nihayah juz yang pertama halaman ke-24. Wa tusamma al-qiyamatu sughra aidan bil ma'adil awal kama tusamma bil barzakh. Kiamat kecil ini, apa kiamat kecil teh? Mati. Juga biasa disebut dengan ma'ad pertama, kebangkitan hari pertama, ma'adul awal. Sebagaimana biasa juga kematian ini disebut dengan barzakh. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyatakan al-mautu bi'sun wa ma'adul awal. Fa inna Allah ja'ala li ibni Adam ma'adaini wa bi'sain. Yujza fihim alladhina asa'u bima amilu wa yujza alladhina ahsanu bil husna. Wal ba'thul awal mufaraqatur ruh lil badan wa masiruhu ila daril jazail awal. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kematian itu merupakan kebangkitan pertama dan ma'adul awal, balasan yang pertama. Karena Allah menjadikan bagi anak-anak Adam ini dua negeri balasan dan 2 kali kebangkitan. Di dalamnya orang-orang yang berbuat kejelekan akan dibalas sesuai dengan amalnya. Dan orang-orang yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Adapun kebangkitan awal adalah berpisahnya ruh dari badan dan mereka kembali kepada negeri balasan yang pertama, yaitu barzakh. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab yang berjudul Ar-Ruh halaman 103. Selesai sudah pembahasan tentang Al-Qiyamatus Sughra. Lalu apa itu barzakh? Pada pembahasan kedua tentang barzakh ini dijelaskan al-barzakhu fi kalamil Arab al-hajiz baina syai'ain. Barzakh menurut bahasa Arab artinya penghalang dari 2 hal, penyekat dari 2 hal. Contohnya Allah berfirman dalam salah satu ayat surat Al-Furqan ayat 53. Kata Allah dalam ayat itu, wa ja'ala bainahuma barzakhan
Allah menjadikan antara keduanya barzakh. Barzakh itu artinya penyekat. Artinya hajizan, pemisah. Itu yang difahami dari segi bahasa. Wal barzakhu fi syariah ad-darul lati taqibul maut ila al-ba'ts. Qala Allah Ta'ala wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Qala Mujahid huwa ma bainal mauti wal ba'ts. Wa qila lisya'bi mata fulan qal laisa huwa fi darid dunya wala fil akhirah. Adapun barzakh menurut syariat, menurut istilah syar'i adalah satu negeri yang datang setelah kematian. Setelah mati orang itu masuk alam barzakh sampai hari dibangkitkannya nanti. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka, di belakang manusia ada alam barzakh. Setelah mereka mati ada alam barzakh yang teralami sampai hari dibangkitkannya mereka. Berkata Mujahid, yang dimaksud barzakh adalah ma bainal mauti wal ba'ts, alam antara kematian dan alam dibangkitkannya. Jadi setelah mati menunggu dibangkitkan, mereka tinggal di satu alam yang disebut barzakh. Di hadapan Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, oh si fulan sudah mati. Kata Imam Asy-Syafi'i, berarti dia itu tidak ada di alam dunia dan belum sampai ke alam akhirat. Di mana tuh? Nah, ini di alam barzakh. Ini diterangkan di dalam Tazkirah Al-Qurtubi halaman 177. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, azabul qabri wa na'imuhu ismun li'adzabil barzakh wa na'imihi wa huwa ma baina ad-dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun wa hadzal barzakh yushrafu ahluhu fihi 'ala ad-dunya wal akhirah. Kata Imam Ibnu Qayyim, azab dan nikmat kubur adalah nama azab dan nikmat di alam barzakh, yaitu alam antara dunia dan akhirat. Lalu Allah berfirman, di belakang mereka ada alam barzakh sampai hari dibangkitkannya mereka. Al-Mu'minun ayat 100. Maka di alam barzakh ini para penghuninya berbondong-bondong menuju dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Inilah pembahasan tentang barzakh yang artinya adalah satu alam pertengahan antara alam dunia dan alam akhirat, atau pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Itu pembahasan yang kedua tentang barzakh. Adapun sekarang yang ketiga, al-maut. Al-maut yang akan kita bahas baik secara bahasa maupun secara istilah syar'i. Berkata muallif hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang hal ini, kata beliau, al-hayatu wal maut mutanaqidan tanaqudan nur wal dhulam wal burudah wal hararah. Walidha fa inna ma'ajim al-lughah al-arabiyyah tu'arrifu kulla wahid minhuma bi annahu naqidul akhar. Kehidupan dan kematian, dua kata yang saling bertentangan, seperti bertentangannya cahaya dengan gelap,
dingin dengan panas. Oleh karena itu, kamus-kamus bahasa Arab mendefinisikan kedua kata ini, yaitu hidup dan mati, bahwa arti kata tersebut merupakan lawan dari kata yang lainnya. Ketika mendefinisikan apa itu makna hidup, kamus-kamus bahasa Arab itu menyatakan al-hayatu naqidul maut wal hayyu min kulli syai'in naqidul maut wal jam'u ahya. Kehidupan adalah lawan kematian. Yang hidup dari segala sesuatu adalah lawannya yang mati. Sedangkan jamak, bentuk jamak dari hidup adalah ahya. Ahya itu adalah bentuk jamak dari hayat. Kalau maut, bentuk jamaknya adalah amwat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin al ahya'i hum wal amwat. Baik yang hidup di kalangan mereka ataupun yang sudah mati. Ahya wal amwat. Ini bisa dilihat dalam Lisanul Arab, susunan Ibnu Munzir juz pertama halaman 774. Adapun ketika mendefinisikan mati, kamus itu mengatakan al-maut wal mawatan diddul hayah. Wa aslul maut fil lughatil Arab as-sukun wa kullu ma sakana faqad mat. Fatarahum yaqulun matatin naru mautan idza barida ramaduha walam falam yabqa minal jumar atau minal jamar syai'un. Wa matal har wal barad idza baqa wa matatir rih raqadat wa sakanat. Wa matatil khamar sakana ghilyanuha wal maut ma la ruha fih. Di dalam penjelasan lain masih di dalam Lisanul Arab dikatakan maut atau mawatan sebagai lawan dari kehidupan, lawan dari hidup. Asal kata maut menurut bahasa Arab artinya sukun. Sukun itu artinya diam. Segala sesuatu yang diam berarti dia itu mati. Engkau lihat mereka mengatakan telah mati api apabila sudah dingin si ruhaknya, baraknya. Tidak ada sedikit pun yang tersisa bara itu. Berarti sudah mati api itu. Juga panas atau dingin dikatakan mati apabila keadaannya hangat. Tidak panas, tidak dingin. Angin dikatakan mati apabila angin itu raqadat suwasakanat, apabila sudah berhenti dan sudah tenang. Matatir rih, kata mereka, kata orang Arab. Angin sudah mati. Maksudnya adalah sudah berhenti hembusannya dan tenang. Khamar pengaruhnya juga sudah mati apabila sakana ghilyanuha, sudah berhenti pengaruhnya atau mendidihnya, tidak mendidih lagi. Wal mautu ma la ruha fihi, adapun orang yang mati adalah yang sudah tidak punya ruh lagi. Ini semua dijelaskan dalam kitab Lisanul Arab ketika menjelaskan tentang masalah maut. Kata muallif, wa idza kana sukunu aslal mauti fi lughatina fa innal harakah aslul hayah. Apabila sukun itu tenang atau diam merupakan asal makna mati menurut bahasa Arab, maka sebaliknya harokah atau bergerak, bukan harokah dalam arti jamaah dakwah, bergerak ini merupakan asal makna hidup.
Di dalam lisanul Arab dikatakan al-hayyu kullu mutakallim natiq wal hayyu minan nabat ma kana tariyan yahtaz wal hayatul insaniyah tatahaqqaqu bin nafkhir ruhi fi jasadil janin fi rahimi ummih wal maut inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan wa mufaraqatihi wa hailulah bainahuma wa tabadduli halin wa intiqali min darin ila dar. Dalam lisan Arab dikatakan yang hidup adalah segala sesuatu yang berbicara dan berakal. Adapun tumbuhan yang hidup apabila dia masih tarian yahtaz, masih tarian, masih basah, masih lembab, belum kering dan masih tumbuh. Adapun kehidupan insani, kehidupan manusia baru tercapai dengan ditiupkannya ruh dalam jasad janin pada rahim ibunya masing-masing. Dengan demikian mati adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan atau terpisahnya antara kedua-duanya, terpisahnya ruh dengan badan, atau berubahnya keadaan, atau pindahnya dia dari satu negeri ke negeri yang lain. Maksudnya negeri dunia ke negeri barzah, ke alam kubur, pindah. Kalau pindahnya dari Indonesia ke negara lain belum mati itu. Pindah saja, hijrah. Tapi ini maksudnya min darin ila darin, itu negeri alam. Pindah dari satu alam ke alam yang lain lagi. Itulah makna al-maut. Dengan demikian tiga istilah ini sudah kita jelaskan. Al-qiyamatus sughra, kemudian al-barzah, dan al-maut. Selesailah sudah poin pertama yang membahas tiga macam masalah. Adapun poin yang kedua diberi judul oleh muallif al-wafatul kubra wal wafatus sughra. Ada wafat besar dan wafat kecil. Dan wafat kecil ini selalu kita alami setiap hari. Bahkan kadang-kadang sehari bisa beberapa kali bagi yang hobi. Berkata muallif, an-naumu syabihul maut, walidhalik yusammihi ulama'una bil wafati sughra. Fan-naumu wafatun, wal qiyamu minan naum ba'thun wa nusyur. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'atsukum fih. Tidur adalah serupa dengan mati. Oleh karena itu, para ulama kita menamakan tidur dengan sebutan wafat kecil atau kematian kecil. Tidur adalah wafat, dan bangkit atau bangun dari tidur disebut ba'ats dan nusyur, artinya bangkit. Allah menjelaskan ini dalam surat Al-An'am ayat yang ke-60, kata Allah, dialah Allah yang mewafatkan kalian pada waktu malam. Artinya apa? Tidur. Dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari, lalu Allah membangkitkan kalian di dalamnya, membangunkan kalian. Wa fin naum tuqbadu arwahul ibad, wa man sya'al haqqu ayyumsika ruhahu fi hali naumihi amsakaha, wa man sya'a biqa'aha raddaha ilal ajalil ladzi haddadahu al-haqq. Qala Allah Ta'ala, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma.
Faqad akhbaral haqqu anna kulla minan nafsaini al-mumsakah wal mursalah tuwfiyata wafatan naum. Wa amma allati tuwfiyat wafatal maut fa tilka qismun salis wa hiya allati qaddamaha biqaulih Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Fa inna Allah dzakara tuwfiyataini, tuwfiyal maut wa tuwfiyan naum wa dzikru imsakil mutawaffa wa irsalil ukhra. Ketika tidur, ruh manusia itu dipegang oleh Allah. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki untuk ditahan ruhnya ketika dia sedang tidur, Allah akan menahannya, tidak akan mengembalikan. Apa yang terjadi kalau demikian? Mati. Dan barang siapa orang yang akan ditetapkan hidup, Allah akan kembalikan ruhnya sampai kepada batas waktu yang ditetapkan. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika jiwa itu mati. Dan jiwa yang belum mati ketika jiwa itu tidur, maka Allah akan menahan jiwa yang telah ditetapkan waktunya maut bagi dia. Dan Allah akan melepaskan jiwa yang lainnya sampai kepada waktu yang ditentukan. Dalam ayat tersebut Allah mengabarkan bahwa dua jiwa ini, baik yang ditahan oleh Allah maupun yang dilepaskan, dua-duanya disebut wafat, yaitu wafatun naum dan wafat al-maut. Itu dua-duanya, sebab Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfus dalam surat Az-Zumar ayat 42. Dalam surat Al-An'am ayat 60 dikatakan huwallazi yatawaffakum bil-laili, Allah yang mewafatkan kalian pada waktu malam. Dan itu maksudnya adalah tidur. Karena memang ketika kita tidur, ruh kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas akan bangun, maka ruh itu dilepaskan kembali, dimasukkan kembali ke dalam jasad kita semua. Dengan demikian Allah menyebut dua macam wafat, yaitu wafat mati dan wafat tidur. Allah menyebut bagi orang-orang yang wafat mati ruhnya ditahan, dan bagi orang-orang yang wafat tidur ruhnya dilepaskan kembali. Wa ma'lumun annahu yumsiku kulla maitatah sawa matat fin naum aw qabla dhalik wa yursilu man lam tamut wa qawluhu Allahu yatawaffal anfus hina mautiha yatanawalu ma matat fil yaqdha wa ma matat fin naum falamma dzakarat tufiyataini dzakara annahu yumsikuha fi ihda tufiyataini wa yursiluha fil ukhra wa hadha dhahirul lafzi bila takalluf. Satu hal yang dimaklumi bersama sudah kita ketahui bahwa Allah menahan setiap ruh yang mati, baik mati tidur ataupun mati dalam keadaan tidur ataupun mati dalam keadaan sebelum tidur, artinya ketika bangun. Dan Allah melepaskan kembali ruh orang yang belum mati ketika tidurnya. Firman Allah yang mengatakan Allah mewafatkan jiwa ketika matinya, maksudnya adalah ini terjadi mati pada waktu bangun dan mati pada waktu tidur. Kalau mati pada waktu bangun, artinya betul-betul si ruhnya sudah ditahan oleh Allah, dicabut ketika bangunnya. Kalau mati ketika tidur, ya memang ketika tidur sudah ditahan oleh Allah. Pas ketika dia sudah tiba ajalnya tidak dilepaskan lagi.
Jadi bagi yang mati ketika tidur, si ruhnya tetap ditahan, tidak dilepaskan lagi. Bagi yang belum saatnya mati, maka ruhnya dilepaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan lafaz yang jelas tanpa harus bersusah payah untuk memikirkan. Makanya salah satu doa yang kita lakukan, kita baca sebangun tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Menghidupkan kita setelah kita dimatikan itu maksudnya bangun setelah kita tidur. Selesai sudah pembahasan tentang wafat kubra dan wafat sughra. Wafat kubra maksudnya adalah mati, sedangkan wafat sughra artinya tidur, dan inilah yang sehari-hari kita lakukan, yang kadangkala satu hari bisa berkali-kali. Pembahasan berikutnya diberi judul oleh mu'allif al-mautu hatamun lazim. Maut itu sesuatu yang hatam, yang mesti, yang lazim, yang harus, yang wajib, yang tidak bisa dihindari. Kata mu'allif, al-mautu hatamun lazimun la manasa minhu likulli hayyin minal makhluqat. Kama qala ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kematian sesuatu yang mesti, yang tidak bisa tidak, yang la manasa, tidak ada al-manasa yani al-mafar, tidak ada tempat menghindar, tidak bisa dihindari dari kematian bagi setiap makhluk yang hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 88, segala sesuatu itu pasti hancur, pasti binasa kecuali wajah Allah. Kepunyaannya lah hukum, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Dalam ayat lain surat Ar-Rahman 27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di dunia adalah rusak atau binasa, hancur, dan kekalah wajah Rabbmu yang mempunyai kemuliaan. Dalam ayat lainnya surah Ali Imran ayat 185 Allah menyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan hanyalah kalian akan dibalas, akan diberikan pahala-pahala kalian pada hari kiamat. Maka barang siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah bahagia, sukses. Dan kehidupan dunia ini tiada lain kecuali kesenangan yang menipu, mata'ul ghurur. Lihat di dalam surat Ali Imran ayat 185. Walau najahadu minal maut lanaja minhu khairatullah min khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wa qad wasallahu rasulahu bi annal maut sunnatuhu fi khalqihi. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khalad afa imitta fahumul khalidun. Seandainya ada seseorang yang bisa terhindar dari mati, maka yang layak untuk terhindar dari mati adalah makhluk yang terbaik, makhluk Allah yang terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Nabi Muhammad pun mati.
Allah menyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu Muhammad akan mati, mereka pun akan mati. Allah malah mengingatkan Rasulnya bahwa kematian itu termasuk sunnatullah, yang mau tidak mau pasti teralami oleh semua makhluk. Makanya Allah mengingatkan Rasulnya itu dalam sebangkit pertanyaan, satu ungkapan pertanyaan yang retoris, yang tidak membutuhkan jawaban. Kata Allah, wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khuld. Kami, kata Allah, tidak pernah menjadikan ada orang sebelum engkau yang abadi. Afa imitta fahumul khalidun. Apa kalau kamu mati mereka itu akan abadi? Orang-orang kafir yang menentang dakwahmu itu akan abadi? Tidak. Mereka pun akan mati. Makanya tidak ada seorang pun makhluk abadi di dunia ini. Apalagi manusia. Ini bisa dilihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 24. Wal mautu haqqun 'alal insi wal jin. Maut itu hak, benar, pasti teralami oleh manusia dan jin. Jin juga mati. Jangan dikira jin tidak mati. Makanya kalau umpamanya kita takut mati, jin juga begitu. Makanya jin tidak sembarang menggoda manusia. Mereka pun takut mati. Dan bisa dibunuh oleh manusia. Di dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal insu wal jinnu yamutun. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, beliau pernah berdoa dengan doa, aku berlindung kepada kemuliaan-Mu, ya Allah, yang tidak ada ilah selain Engkau yang tidak pernah mati, sedangkan manusia dan jin semuanya mati. Gening tidak ada kuburan jin. Jangankan kuburannya, jinnya aja tidak terlihat oleh kita, apalagi kuburannya. Kadang-kadang kuburan manusia pun tidak terlihat. Kalau terlalu lama, sudah berpuluh-puluh tahun, pembatas atau tandanya sudah tidak nampak lagi, itu tidak terlihat. Apalagi jin. Masih hidupnya juga tidak terlihat. Itulah penjelasan tentang bahwa mati ini sesuatu yang pasti teralami, yang tidak mungkin dihindari. Sekalipun banyak manusia yang ingin terhindar darinya. Pembahasan berikutnya adalah al-maut lil mauti ajalun muhaddad, bahwa mati itu sudah ditentukan waktunya. Tidak bisa dipajukan sedetik ataupun diundurkan sedetik, apalagi tahunan. Kata muallif, lil mauti waqtun ya'ti fih fala yastati'u ahadun ay yatajawazal ajal alladhi darabahu Allah. وقد قدر الله آجال العباد وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ وكتبته الملائكة الكرام والمرء في بطن أمه فلا يتأخر المرء عما كتب له ولا يتقدم وكل إنسان مات أو قتل أو غرق أو سقط من طائرة أو سيارة أو احترق أو غير ذلك من الأسباب فإنه قد مات بأجله الذي قدره الله وأمضاه. وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة. قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة. Maut mempunyai waktu tertentu yang pasti akan datang. Tak ada seorang pun yang mampu melewati ajal yang telah Allah tentukan. Ajalnya detik tidak bisa lewat walaupun setengah detik.
Allah telah menentukan ajal-ajal setiap hamba, dan itu telah qalam telah dituliskan di Lauhul Mahfuz tentang masalah itu. Para malaikatul kiram pun telah mencatatkannya ketika manusia berada di perut ibunya masing-masing. Maka seorang pun tak akan bisa mundur dari apa-apa yang telah ditakdirkan untuknya, ataupun tidak bisa maju walaupun sedetik. Semua insan yang mati, baik matinya terbunuh atau tenggelam di lautan atau di air, tidak di lautan juga bisa di kolam, atau jatuh dari pesawat seperti yang baru-baru ini terjadi, sampai dagingnya pun sudah tidak berupa lagi. Andai dijual pun di pasar nggak akan tertukar dengan daging sapi. Makanya konon di daerah tersebut daging dan ikan ini jatuh harganya karena khawatir itu tertukar. Atau jatuh dari kendaraan, dari mobil, ataupun tabrakan, atau terbakar, atau sebab-sebab lain, maka sesungguhnya dia telah mati pada waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah, dengan cara yang juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil yang menyatakan